Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah penulis putuskan mau ganti oli. Jadi olinya sudah sak-sak, dipakai kencang juga sudah enggak sip. Dan ternyata pakai Euro One itu juga enggak awet efeknya. Euro One yang penulis pakai buatannya ALP Petro. Jadi ya kayaknya memang karakternya oli Eni itu adalah jago kalau untuk RPM tinggi. Cuma sayangnya ini efeknya nggak begitu panjang ya. Jadi ya cuma 40 km tok wis kayaknya. Efek revolve untuk RPM rendah kayaknya lebih lama dibanding apa jenisnya Evalup atau Gazolike 1000. Efeknya sepertinya lebih panjang Gazolike 1000. Ya wes mbol, ini mau ganti oli apa, tapi yang jelas ganti oli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita train oli Vanolup. Warnanya sudah mulai hitam, cepat sekali ya di motor penulis ini. Terus gelap olinya. Oh iya sih, dicampuri aditif merah sama biru, jadi gelap ya. Aditif Euro One sama Revolve. Jadi ini oli penggantinya adalah oli Ultraline X 2050 SFCC. Terus ini adalah buatannya Jumbo Power International ya. Olinya produksi tahun 2025 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli Jumbo ya. Jadi oli Jumbo ini ternyata licin. Awal-awal tadi berangkat suara mesin kasar, rasa kasak, tapi ya beberapa ratus meter sudah mulai halus ini. Jadi ini RPM sudah nggak cepat turun lagi, tapi udah licin. Suara mesin juga sudah halus. Awal-awal pertama berangkat tadi kasar ya, karena memang oli sebelumnya oli Vanolup dipakai sampai suara mesin kasar. Oli Vanolup sendiri termasuk karakter oli yang RPM-nya lebih cepat turun dulu sebelum suara mesin kasar. Jadi entah mengapa kok karakternya mirip oli diesel. Penulis sebelumnya berkomentar aditifnya terasa lebih minim dari Orange, karena kalau dari sisi halusnya kayaknya menang Orange ya, walau sama-sama buatan Kirangi opo jenenge mau Indomax tau opo bolali. Pokoknya sama-sama buatan Kirangi, buatan Orange, tapi oli Orange lebih menurut penulis ya lebih baik aditifnya. Sama-sama SAE 40. Dari ketahanan karena aditifnya Orange lebih baik ya, menurut penulis Orange lebih
awet daripada Vanoloop. Yang jelas Vanoloop ini lebih awet daripada oli yang ya ditiru, karena bungkusnya Vanoloop kan yo ngeplek persis dengan bungkusnya itu toh Evalup hijau toh, Evalup opo jeneng, Evalup SI40 nggak hijau kayak gitu sih, Evalup Runner, Evalup opo mana. Vanoloop juga jelas lebih baik daripada CYN, lebih baik daripada Flagstar ya, Flagstar Heavy Laser. Jadi mungkin ada yang rekomendasi Flagstar Heavy Laser yang label warna biru itu, tapi bagi penulis itu nggak awet. Mungkin beda kondisi ya, karena kondisi penulis panas. Tapi dibanding Vanoloop, menurut penulis jauh Vanoloop itu lebih baik dari sisi bahan oli, lebih baik dari sisi aditif. Dari bahan oli tahunya dari uji panggang oli, terus dicoba jelas olinya lebih awet. Kalau untuk masa pakai mungkin ya kira-kira sama lah dengan meseran B40 botol baru ya. Kita nggak ngomongnya botol lama, soalnya wes ya dari mana orang bisa beli ya. Dengan yang botol baru meseran B40 kira-kira mirip lah wes. Persamanya juga dengan Win Formula Car. Kalau dengan Win Formula Super, menurut penulis aditifnya Win Formula Super lebih sedikit daripada oli Vanoloop ini. Untuk kekentalan oli Vanoloop ini menurut penulis termasuk yang kalau misalnya makainya di saat situasi panas kebut-kebutan kurang begitu cocok, masih agak terlalu encer. Walau itu SI40 nggak bisa ya disamakan dengan SI40 nya Mestran. Tentu itu acuannya adalah meseran SI40 yang lama ya. Kalau meseran SI40 yang baru ya cepat rusak, baik dari sisi kekentalan maupun dari sisi ketahanan kalah dengan meseran SI40 lama. Mungkin perbedaannya dengan meseran SI40 baru lebih baik Vanoloopnya. Rasanya kok seperti itu, baik dari sisi aditif ataupun ketahanannya. Sebetulnya penulis itu ingin menguji sama dengan perlakuan pada oli CYN dan Flagstar, yaitu sampai bodinya getar. Jadi kecepatan 40 gini jalan konstan itu bodinya getar. Jadi Flagstar sampai seperti itu pemakaian virus itu terjadi kurang dari 200 ya, mungkin 150 barangkali, berupa tapi pendek lah dibandingkan dengan Vanoloop itu. Karena Vanoloop itu sampai dengan pemakaian tadi piro 500 piro itu nggak sampai getar bodinya ya. Jadi sampai di drain olinya itu nggak getar ya, artinya Vanoloop jauh lebih baik daripada Flagstar. Ini untuk oli jumbonya ternyata lumayan ya, pemakaian 5 km masih halus suara mesin. Tapi ya ini ya termasuk encer olinya, jadi masih ada suara tik 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 ya. Ini setelah dipakai kencang kesannya kok bukan termasuk aditif yang bikin makin lama makin kencang, tapi aditif yang yo tetap halus, jadi mirip aditif oli diesel. Mungkin karena SFCC barangkali ya, standarnya disamakan dengan meseran SI40.
jadi halusnya halus menyeluruh atas bawah. Mungkin ini oli mengandalkan aditif ZDDP ya, bukan moli. Mungkin juga sama sekali nggak ada molinya, apalagi karena dia mengaku sebagai standar SFCC, jadi aditifnya aditif tradisional semua barangkali. Cuma oh ya, ini denger ya, untuk suara asak-asak bisa dibilang minim, bisa dibilang nggak banyak. Jadi lebih dari suara kritikannya sing mengganggu ya, bukan berarti ciri negatif dari olinya, karena ya sepertinya ini olinya ya termasuk agak encer lah. Entah dari tadi uji kekentalan tadi dapat angka berapa. Penulis pakai Fastron 15W50, dimana oli Fastron 15W50 itu lebih encer daripada Mesran Super ya, sedikit lebih encer. Jadi kalau misalnya olinya lebih encer daripada Fastron 15W50, yaitu termasuk oli yang agak encer. Jadi ya sayangnya sama-sama 20W50, nggak berarti kekentalannya sama-sama pas gitu ya. Dan ini kebetulan olinya lebih encer, kayaknya seperti itu. Nggak fatal sih, karena yo sih nggak terlalu parah, nggak sampai asak-asak. Karena kalau untuk kondisi penulis nggak sampai asak-asak biasanya. Entah lagi karena ini kondisinya mendung ya, dingin, jadi olinya masih terasa agak lumayan. Entah lagi kalau panas seperti ketika belum musim hujan. Oh iya, oli Vanoloop itu juga terbantu oleh kondisi dingin. Jadi beberapa kali penulis jalan dalam kondisi hujan, jadi olinya ya enggak rusak, nggak jadi rusak, nggak merusak oli lah, karena jalan kondisi dingin. Paginya juga kadang yang mendung seperti ini, jadinya ya olinya lebih awet. Tapi ya lepas dari itu, kalau ada yang merasa oli Flagstar Heavy Laser itu bagus, mestinya ya bakal ngomong Vanoloop itu bagus. Ya kalau ada yang nggak setuju ya silahkan lah ya. Vanoloop sendiri harganya piro Vanoloop kemarin, termasuk oli murah lah. Ya memang sih harganya 800 ml. Yang jelas Vanoloop ya layak ya jadi rekomendasi, karena yuk anggap aja lah cukup bersaing dengan oli rekomendasi yang lain, nggak terlalu buruk. Dan dibanding Win Super, rasanya penulis lebih pegang Vanoloop karena ada aditifnya. Tentu beda lagi kalau oli Win Supernya dikasih aditif ya, aditif terutama aditif anti aus. Ada sih yang untuk mendapatkan aditif menggunakan Win Formula SCT. Jadi Win Formula SCT dicampur dengan Win Formula Super atau Win Formula 4T ya, yang 20W50, dan puas ya, karena memang kalau Win Super tok aditifnya kurang, kalau Win Formula SCT base oilnya yang kurang. Kalau dicampur jadi ya mendingan dua-duanya lah, minus dari keduanya jadi agak plus. Tentu ya plus keduanya jadi agak minus, tapi ya bisa lebih memuaskan karena negatifnya jadi lebih sedikit. Sempat ada ciri-ciri agak asak-asak tadi, mungkin kalau cuacanya lebih panas lebih asak-asak ini. Sebelumnya penulis nggak pernah ya nyoba oli jumbo, nyobanya yang oli nyeleneh ya, oli gardan, oli apa mana, oli samping. Tapi dari sisi base oil termasuk lumayan ya, karena penguapannya nggak parah
dibanding dengan oli Flagstar, oli JYN yang ya sudah habis duluan sebelum oli mesranya berubah warna. Nah, sementara itu oli Ultraline kondisi mulai berkurangnya setelah oli mesranya rusak, setelah oli mesranya jadi hitam atau makin gelap, juga ada mulai berkurang juga. Jadi ini sudah dekat kantor, dan dalam kondisi yang di ini ternyata sudah ada apa kasatnya ya. Tadi penulis jejer mobil kok sudah mulai terdengar rasa kasatnya. Jadi ini orinya yang mungkin termasuk rata-rata lah, mungkin belum termasuk rekomendasi, tapi ya kita lihat nanti lah. Saja nanti ada perubahan setelah ya beberapa hari pakai, karena ini base olinya kuat ya, mestinya aditifnya akan sempat merubah ya halus atau tidaknya mesin kalau bekerja beberapa ratus kilometer. Ini aditifnya termasuk bekerja mulai dari rendah sampai kecepatan tinggi, tapi juga artinya di kecepatan tinggi tidak makin licin. Jadi bukan aditif kecepatan tinggi, tapi aditif secara keseluruhan. Entah performanya tadi itu berapa, tapi kayaknya masih termasuk performa normal, bukan buruk. Terus apa mana ya, ketahanan kekentalan termasuk ya cukupan lah ya, karena di 2 km kekentalannya tidak turun drastis. Setelah dipakai ngebut juga tidak turun drastis. Suara asak-asak kayaknya ya lebih karena aditifnya ya. Aditifnya mungkin ngepres. Dibanding vanulup kayaknya lebih banyak vanulup aditifnya. Ini anti ausnya ya, yang bikin suara mesin halusnya ya, yang vanulup lebih banyak. Ya lihat aja lah nanti, karena rasanya ini olinya nggak bisa hanya 1 hari 2 hari saja reviewnya, perlu agak lama. Tapi dari awal-awal gini penulis sudah merasa ini olinya jelas lebih baik daripada oli kayak Shell, kayak Castrol. Untuk oli kayak Flagstar mungkin ya bisa jadi ini olinya lebih baik daripada Flagstar, tapi dibanding vanulup mungkin belum, tapi ya lihat aja lah nanti. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.